Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pada kesempatan pagi ini, jemaah hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan membacakan kitab Al-'Umdah fi Syarh Al-'Umdah. Kita sampai pada masalah yang ke-63 ya. Berarti hari ini kita masuk ke masalah yang ke-64. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis berkata semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Mas'alatun, masalah yang ke-64. Wa yukhallilu asabi'ahuma, dan menyela-nyela jari jemari kedua kaki. Karena kemarin masalah yang ke-64 itu berbicara tentang membasuh atau mencuci kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Maka dhamir atau kata ganti yang disebutkan di dalam ungkapan ini kembali kepada ungkapan yang paling dekat, wa yukhallilu asabi'ahuma, ay wa yukhallilu asabi'a ar-rijlaihi, menyela-nyela jari jemari kedua kaki. Dalilnya apa? Yaitu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdakan atau berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil Laqit bin Sabirah, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat namanya Laqit ibnu Sabirah. Beliau mengatakan asbighil wudu'a wa khallilil asabi'a wa huwa hadisun sahihun. Sempurnakanlah wudu. Asbigh dari kata sibhun, sabagha bermakna tamma atau bermakna kamula atau bermakna wasa'a, meluaskan. Jadi asbigh bermakna atim, akmil ya. Atau bisa berarti waffa kulli udwin haqqa fil ghusli. Waffa yuwaffi, yaitu memberikan secara sempurna. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala yang sempurna tanpa kurang sedikit pun terhadap orang-orang yang bersabar. Itu pahala terbesar adalah orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batas Allah akan sempurnakan pahala itu. Dari kata waffa, asbighil wudu, sempurnakanlah, lengkapilah, wasa'a, luaskanlah. Maksudnya adalah berikan hak dari setiap anggota wudu itu dengan sempurna. Ya, asbighil wudu, sempurnakan wudunya. Wa khallilil asabi, dan sela-selalah jari jemari. Kalau kita melihat pada konteks hadis ini, ketika beliau bersabda wa khallilil asabi'a, dan sela-selalah jari jemari, maka di sini hanya disebutkan secara umum jari jemari, tidak disebutkan asabi'ur rijlai, tidak disebutkan jari jemari dari kaki. Maka wa khallilil asabi'a masuk dalam konteks menyela-nyela jari jemari, termasuknya adalah tatkala kita membasuh atau mencuci kedua tangan. Karena al-asabi di sini
tidak terbatas, tidak terikat kepada asabi'u ar-rijl. Ya. Akan tetapi para ulama kemudian menyebutkan, ya, tatkala kita pada masalah yang ke-57, wa yaghsilu kaffaihi thalathan, yaitu mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Di situ tidak disebutkan takhlilul asabi, ya, tidak disebutkan di situ. Nah, lalu kenapa disebutkan di akhir, yaitu pada masalah yang ke-64? Maka di sini takhlilul asabi'ul yadaini wa rijlaini wa huwa fir rijlaini aqidun. Ya. Ya. Jadi penyebutannya disebutkan di akhir karena yang memiliki jari jemari itu kan hanya 2 anggota tubuh dari tubuh kita itu, yaitu tangan dan kaki. Tatkala kita membahas atau mengkaji membasuh kedua tangan tidak disebutkan di sini, lalu disebutkan di akhir tatkala membahas tentang membasuh kedua kaki. Padahal takhlilul asabi di dalam hadis ini bersifat umum, semua yang memiliki jari jemari. Akan tetapi penyebutan di akhir ini adalah aqidun lirrijlaini. Jadi dia lebih ditekankan lagi. Jadi kalau tangan itu ya sudah masuk dalam konteks menyela-nyela, tapi kenapa disebutkan di akhir? Karena ini lebih ditekankan. Logikanya apa? Logikanya adalah perbedaan anggota tubuh kita tatkala kita fungsikan. Tangan di atas, kaki di bawah. Maka lebih banyak berinteraksi mana antara tangan dan kaki ini dengan hal-hal yang kotor. Tentunya kaki. Kaki untuk berjalan, kaki untuk atau ketika berjalan dia akan terkena debu lebih banyak daripada tangan. Intinya bahwa kaki itu lebih terpotensial sekali untuk kotor dibandingkan dengan tangan. Sehingga di sini bahwa untuk kedua kaki itu lebih ditekankan, sehingga penyebutan dalil di sini cukup diakhirkan sebagai penguat bahwa hal tersebut harus atau lebih ditekankan lagi daripada yang pertama. Tapi bukan berarti bahwa ketika kita melakukan membasuh kedua tangan itu tidak menyela-nyela jari jemari, karena di sini penyebutan wa khalilil asabi'a mencakup tangan dan kaki. Wa takhlilu asabi'il yadaini, maksudnya itu apa? Menyela-nyela itu anjudkhila ba'duhuma ba'dan. Itu kalau tangan ya. Menyela-nyela tangan ketika berwudu itu adalah dengan anjudkhila ba'duhuma ba'dan. Seperti ini. Jadi tatkala kita membasuh kedua tangan, mencuci tangan di sela-sela. Karena di antara jari jemari ini adalah ada lipatan-lipatan. Sehingga harus kita sela-sela, kita bersihkan. Yang lain masuk kepada sela-sela yang lain. Tangan kanan masuk ke dalam tangan kiri. Jadi seperti ini. Itu kalau asabi'ul yadain. Menyela tangan itu adalah dengan jari jemari tangan adalah dengan memasukkan sebagian kepada sebagian yang lain. Tangan ke tangan kanan ke tangan kiri ke tangan kanan. Ya, seperti ini ya. Jadi kita tidak cukup seperti ini saja. Kalau kita hanya sekedar menggosokkan telapak tangan ke telapak tangan yang kanan ke kiri, ataupun yang bagian telapak kiri ke punggung kanan, telapak kanan, dan sebaliknya seperti itu, maka ini bukan masuk dalam konteks takhlil ya, karena takhlil itu menyela-nyela al-asabi. Yang dimaksud asabi itu adalah ini jari jemari al-usbu' ya, al-usbu' ini jari dari jempol sampai kelingking ya. Jadi kalau kita hanya seperti ini, itu namanya menggosok-gosok saja, menggosok tangan. Al-kaf kan, tangan, batasan tangan itu sampai al-kaf, pergelangan tangan ini. Hanya menggosok-gosok tangan. Tapi di sini jelas sekali bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan
wa khallilil asabi, jari jemari. Yang di sela-sela itu adalah jari jemari, ya. Jadi jari kanan kita masukkan kepada jari kiri, sebagian jari kiri kita masukkan ke sebagian jari kanan seperti ini, kemudian dikosok-kosokkan. Itu cara untuk menyela jari jemari tangan, ya. Yudkhila ba'duhuma ba'dhan, seperti ini. Ya. Karena berbeda dengan kaki. Wa ammar rijlani, adapun cara menyela-nyela jari jemari kaki, faqalu adalah yukhalliluhuma bi khinsiri yadihi al-yusra mubtadi'an bi khinsiri rijlihi al-yumna min asfali ila al-ibham. Yaitu dengan menyela-nyela keduanya menggunakan jari kelingking yang kiri, dimulai dari kaki yang kanan, ya, dari yang bawah sampai kemudian ibu jari. Mohon maaf, misalkan ini kaki, maka yukhalliluhuma bi khinsiri yadihi al-yusra mubtadi'an bi khinsiri rijlihi al-yumna. Berarti menyela-nyelanya adalah menggunakan kelingking yang kiri, ya, dimulai dari yang kanan. Karena kan kalau wudu kan kita memulai dari yang kanan gitu kan, ya, membasuh. Kalau anggota tubuh kita terdiri dari dua bagian kan, kanan kiri, dimulai dari yang kanan. Maka caranya adalah memakai kelingking yang kiri, ya. Kita mulai dari paling asfal, paling bawah, yaitu bagian ibu jari. Jadi seperti ini. Kaki kita angkat, misalkan kalau kita dalam posisi wudunya memakai keran, sehingga kita posisi berwudunya adalah berdiri, kaki kita diangkat. Maka dengan kelingking tangan, mohon maaf keliru saya membacanya, mengartikannya. Takhlilu yukhalliluhuma bi khinsiri yadihil yusra, yaitu menyela-nyela kedua kaki dengan tangan kiri, kelingking yang kiri. Ini ya, jentik. Ngerti jentik ya Pak? Kelingking yang paling kecil ini. Mubtadi'an bi khinsiri rijlihil yumna, dimulai dari kelingking kaki kanan. Nah, berarti yang untuk membersihkan itu adalah tangan kiri, lalu yang dibersihkan kan kaki kanan. Mulai dari yang kelingking seperti ini. Min asfali ilal ibham, dimulai dari bawah. Jadi ini yang sebelah kelingking dianggap sebagai bawah. Terusnya seperti ini, dikosok-kosok, disela-sela seperti itu. Thumma rijlahul yusra yabda'u biha minal ibham li ajli tayammun. Lalu kemudian diteruskan kepada kaki kiri, masih memakai kelingking yang tangan kanan. Jadi menyela-nyelanya itu memakai tangan kanan, tangan kiri. Saya sering keliru ini nyebutnya. Memakai kelingking kiri. Gimana nih cara ininya? Nah, misalkan ini kaki kiri ya. Setelah pindah dari kaki kanan, kita pindah ke kaki kiri, masih memakai kelingking yang tangan kiri. Terus dimulai dari yang jempol ibu jari, terus sampai kemudian selesai kelingking kaki kiri. Li ajli tayammun, maksudnya adalah supaya bagian kanan itu kena. Li ajli tayammun, ya. Kanan kiri, maksudnya supaya kanan dulu gitu ya. Ini kan kanan, kalau kita bandingkan antara kanan kiri, kita lihatnya tetap bagian ibham kaki kiri, maka ibu jari itu adalah dianggap lebih kanan daripada kelingking kaki kiri, ya. Sehingga urutan seperti ini. Nah, jadi tidak ngacak, ya, ngocak ini tidak, tapi diurut, ya. Karena Nabi SAW yuhibbut tayamun fi sya'ni kulli, termasuk di dalam ketika bersuci, ya, tayammun.
Nah, termasuk karena ini kan ada kanan ada kiri, tapi ini jari jemari berurutan sehingga li ajli tayammun diurutkan seperti ini. Terus seperti ini tapi memakai kelingking tangan kiri. Kenapa? Karena untuk hal-hal yang kotor itu menggunakan tangan kiri ya, dimaknai atau disimpulkan dari hadis-hadis yang ada. Lianna yaminar rijli al-yumna Lianna yaminar rijli al-yumna al-khinsir, karena bagian kanan dari kaki kanan itu adalah yang kelingking. Wa yaminul yusra al-ibham, adapun kaki kanan yang paling kanan itu adalah ibu jari. Wa yakunu bi khinsiril yadil yusra taqlilan lil adha, maka cara menggosok ataupun menyela-nyelanya itu adalah menggunakan tangan kiri untuk menghilangkan kotoran yang ada. Li'annal yusra hiyallati taqaddama lil adha, karena yang kiri itu adalah bagian anggota tubuh yang dipakai untuk membersihkan hal-hal yang kotor. Wa hadza istahsanahu ba'dul ulama. Jadi ini yang diistihsankan oleh sebagian ulama. Lakin al-qawla bi annahu minas sunnah wa huwa lam yarid 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi nadhar. Fa yuqalu hadha istihsanun min ba'dil ulama lakin la yaltazimu bihi kasunnah. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah tidak sunnah ya, tidak disunnahkan, hanya dianjurkan oleh para ulama ya, dianjurkan oleh para ulama karena dalilnya kan dalil umum karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi sya'ni kulli, Nabi itu suka mendahului yang kanan dalam perkara-perkara yang baik ya. Jadi kalau dalil yang menyebutkan secara khusus ya, takhlil asabi itu menggunakan jari tangan kelingking tangan yang kiri itu tidak disebutkan di sini, tidak ada. Sebagian menyebutnya dhaif sehingga hal ini disimpulkan dari hadis yang bersifat umum. Sebagai perbandingan. Wa hadza yushbihu ma dzakaruhu fi taqlimil adhafir min annahu yuqallimuhuma mukhalifan. Ini sebagai pembanding ya. Terkadang para ulama itu karena ini babnya bab fikih itu mungkin ada hadis yang lemah, tapi hadis ini dipakai, diamalkan karena keluar dari 5 konteks ya syarat itu. Hadis lemah selama bukan masalah akidah, selama bukan masalah halal haram, selama dia adalah targhib untuk menyemangati atau untuk motivasi beramal, selama lemahnya tidak lemah sekali, selama dia masih berada di bawah payung hadis yang bersifat umum, maka itu boleh diamalkan. Sebagian ulama berpendapat demikian ya, sebagian ulama berpendapat demikian. Sehingga tatkala ada hadis yang lemah yang menjelaskan tentang masalah ini, mereka masih mengamalkan. 1, bukan masalah akidah kok. 2, bukan masalah halal haram kok. 3, ini masih ada payungnya secara umum, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi sya'ni kulli. Nabi itu suka mendahulukan yang kanan kalau dalam hal-hal yang baik. Lalu ini targhib amal, motivasi beramal. Sehingga diamalkan oleh sebagian para ulama. Sebagai contoh misalkan di sini pembandingnya adalah tatkala kita mengamalkan di antara sunnah-sunnah fitrah. Apa itu di antara sunnah-sunnah fitrah? Yaitu memotong kuku, mencukur kumis, kemudian memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu kemaluan. Itu di antara sunnah-sunnah fitrah. Khitan termasuk di dalamnya. Nah di sini taqlimul adhafir, memotong kuku. Nah, sebagian ulama ketika mereka memotong kuku,
mereka memotong kukunya adalah dengan mukhalif, yaitu diselang-seling cara memotong kukunya. Wa rawahu haditsan la yasikhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka meriwayatkan sebuah hadis yang tidak sahih ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya tidak sahih. Tapi ada riwayat hadis ini disebutkan di sini akhrajahu Ibnu Battah ya, disebutkan atau dikeluarkan diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Syarhul Umdah Ibnu Taimiyah. Wa qala anhu Ibnu Al-Qayyim fi Manaril Munif. Ya. Ibnu Al-Qayyim mengatakan innahu min aqbahil mawdu'at, termasuk hadis maudhu' yang paling buruk. Nah, hadis ini ya, hadis ini. Tapi sebagian ulama mengamalkan. Karena tadi ada yang cukup longgar terhadap masalah hadis-hadis yang konteksnya bukan masalah ranah akidah, bukan masalah halal haram. Nabi SAW di sini diriwayatkan anna man qallama adfarahu mukhalifan lam yusibhu ramdun fi ainihi. Bahwa barang siapa yang dia memotong kukunya mukhalifan, selang-seling. Nanti dijelaskan sifatul mukhalafah itu seperti apa. Barang siapa yang memotong kukunya diselang-seling, lam yusibhu ramdun fi ainihi, maka kedua matanya tidak akan disentuh oleh panas, maksudnya api neraka. Jadi kan motivasinya kan atau pahalanya kan besar sekali. Lam yusibhu ramdun fi ainihi. Ya, luar biasa. Kan sayang kalau tidak diamalkan gitu loh, sayang. Makanya sebagian ulama mereka berpatokan demikian, selama bukan masalah ranah akidah, bukan masalah halal haram, dan tiga tadi yang tersisa, maka kemudian mereka masih mengamalkan hadis yang lemah. Wa wasifahu al-mukhallafata huna, lalu mereka kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan menyela-nyeli atau berselang-seling ketika memotong kuku, an tabda'a bi khinsiril yumna. Jadi memotong kukunya yaitu dari bagian kanan, kelingking yang kanan, sumal wusta, kemudian bagian yang tengah, jari tengah, sumal ibham, kemudian baru ibu jari, sumal binsir, lalu kemudian kembali lagi ke sini, bagian apa? Jari manis, lalu kemudian asyababah, baru jari telunjuk. Wa fil yusra, kalau tangan kiri, an tabda'a bil ibham, dimulai dari ibu jari, thummal wusta, jari tengah, thummal khinsir, jari kelingking, thummas sababah, kembali ke depan, yaitu jari telunjuk, thummal binsir, yaitu jari manis. Itu caranya kalau motong kuku, ya motong kuku dari kanan dulu, ya bagian kanan dulu, jari kelingking, jari tengah, ibu jari, lalu kembali jari manis, kemudian jari yang telunjuk, kemudian pindah ke kiri, yaitu ibu jari, jari tengah, jari kelingking, kembali lagi ke bagian yang kanan, yaitu jari telunjuk baru jari manis. Ini yang disebutkan di sini. Wa hadza law sahha fihi al-hadis la qulna bihi wa 'ala al-'aini war-ra'si. Ya. Jadi kata di dalam kitab ini disebutkan kalau hadisnya sahih tentu kita akan berpendapat demikian, ya. 'Ala al-'aini war-ra'si. Artinya betul-betul tunduk, al-'ain war-ra'si. Mata dan kepala. Artinya kita akan totalitas berpendapat demikian. Tapi masalahnya hadisnya tidak sahih. Farubbama yakunu sababan li syifa'il 'aini wa nahnu la nudrikuhu. Sebagian orang mengatakan bahwa ada nih sebuah riset menyebutkan bahwa dengan menyela-nyela jari itu bisa menyembuhkan penyakit mata. Ya, menyela-nyela jari. Sebuah riset mengatakan demikian.
Tapi kita nggak tahu. Nah itu kan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya saja. Dan kalau memang itu ada, itu adalah salah satu hikmahnya. Tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata mengejar hikmah. Andai kita tidak tahu hikmah dari apa yang kita kerjakan, tidak mengerti, sama sekali tidak merasakan misalkan secara langsung hikmah dari ibadah salat kita, hikmah dari puasa kita, hikmah dari sujud kita, dari bacaan Quran kita, maka tentu kita tidak boleh meninggalkannya. Jadi beribadah bukan semata-mata karena mencari hikmah di balik ibadah itu. Kalau ada hikmahnya kita kerjakan, kalau kita nggak merasakan kita nggak kerjakan, tidak. Tapi akan tetapi semata-mata sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hikmah itu dirasakan dari ibadah yang kita kerjakan, walillahil hamd. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di sini, misalkan menyela-nyela itu bisa menyembuhkan penyakit mata. Walakin al-haditha la yasbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadisnya tidak sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yakunu taqlimul adhafir 'ala ma warada fi hadis Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Akan tetapi tatkala kita memotong kuku, maka kita mengerjakannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata bahwa Nabi SAW sangat suka untuk mendahului yang kanan, ya, mendahulukan yang kanan, yaitu tatkala memakai sandal, tatkala menyisir rambutnya, tatkala bersuci berwudu, dan termasuk perkara-perkara baik yang lainnya. Ya. Jadi hadis yang sahih hanya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, atau memulai dari yang kanan dulu. Adapun tadi kalau memotong kuku itu kemudian kita cara memotongnya adalah dengan diselang-seling, nah itu hadisnya lemah. Maksudnya adalah ini pembanding terhadap bahwa kita menyela-nyela tatkala membasuh kakinya itu menggunakan kelingking tangan kiri, ya, menyela-nyelanya kelingking tangan kiri. Andai kita nyela-nyelanya, saya sendiri Pak, saya praktekkan, mohon maaf ya, saya praktekkan sendiri. Kalau pakai kelingking susah, coba aja. Susah nggak Pak? Yang nggak ngomong berarti nggak pernah kayaknya. Orang udah tahu ya orang. Coba aja pakai kelingking, aduh agak susah ini ya. Nah, yang usianya udah umur ya jangan pakai kelingking, apalagi wudunya ngadeg mau kecengkang, ya. Mantan angel memang, ya. Tapi ada riwayat itu, cuma riwayatnya lemah. Andai kita bisa mengerjakannya itu afdal, ya. Memang ada riset yang mengatakan kalau di sela-sela itu akan menyehatkan. Ada satu lah pokoknya, seperti riset saya pernah baca, seseorang yang makan itu diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau itu makan menggunakan 3 jari seperti ini ya, 3 jari. Kenapa 3 jari? Ada menyebutkan hikmahnya adalah supaya tidak ada pemandangan tatkala kita mengonsumsi sesuatu itu sifat rakusnya itu, ya, sifatnya. Ini adalah sifat yang sederhana, makan. Nah, sementara jari jemari kita, telapak tangan kita, setiap orang beda-beda. Mas Hendra sama saya gedean Mas Hendra, ya kan? Coba kalau volumenya Mas Hendra diterapkan ke saya, Mas Hendra segini, pakai jari 5 gini, ya, saya butuh berapa? Mungkin tak tambahin pakai jari kiri kayak gini ya. Nah, lebih gede gitu, lebih gede. Sehingga beda-beda. Nah, 3 jari ini itu menunjukkan kesederhanaan. Nah, kemudian Nabi SAW tatkala selesai makan,
maka itu akan, mohon maaf, dicilati ya, dicilati. Nabi lebih suka itu makan pakai tangan jari jemari, kemudian setelah itu akan dicilati. Bahkan disebutkan kalau bisa ya, itu orang dijilatkan kepada orang lain pun boleh ya, kepada istrinya, monggo ya, anak-anaknya bisa. Ternyata riset menyebutkan bahwa ketika setelah selesai makan jari jemari ini dijilati, di sini ada enzim-enzim tertentu yang akan membantu pencernaan, sehingga pencernaan itu akan semakin sempurna, pencernaan makanan dalam perut. Itu yang saya baca ya. Ya, jadi jilati sendiri, jangan kepada orang lain ya gitu. Tapi mbok salah artikan gimana manfaatnya bermangan. Ayo jilati. Enggak boleh gitu. Nah, ini salah satu hikmahnya. Ini pun demikian, bahwa menyela jari jemari tatkala wudu itu disebutkan itu akan menyehatkan, diantaranya bisa menyehatkan ya. Karena menyela-nyela ini satu memang tentunya lipatan-lipatan ini semakin bersih. Yang kedua dia semacam kayak pijatan gitu ya. Pijatan mungkin di sini ada saraf-saraf tertentu, wallahu a'lam ya. Wah, di sini yang disebut wa nahnu la nudrikuhu, kita enggak tahu ya. Enggak tahu itu ahlinya, ahli saraf. Maka di situ ada saraf tertentu yang bisa bersambung ketika di sela-sela itu akan memberikan efek tertentu, wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan. Jadi yang jelas di sini bukan sunnah ya, bukan sunnah. Artinya kalau dia hanya langsung disiram kemudian hanya dikosok-kosok bagian atas bawah telapak kemudian punggung atasnya, tidak masalah. Itu sudah masuk dalam konteks faghsilu wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Itu sudah masuk dalam makna itu. Jadi sudah cukup. Sudah cukup. Tapi kalau bisa di sela-sela itu lebih sempurna. Nah, karena Nabi SAW bersabda asbihil wudu, sempurnakanlah wudu. Kalau kita ingin mendapatkan apa-apa kan kita sebenarnya pengen yang sempurna gitu loh. Ya. Istri pengennya yang sempurna, anak yang sempurna, gaji sing akeh kan. Pengennya sing sempurna-sempurna. Nah, kalau wudu pahalanya juga bismillah kita cari yang sempurna sehingga tidak perlu kita terburu-buru. Dan kalau kita mendapatkan satu yang baru, misalkan oh ini ada menyela jari jemari, nah, kita sempurnakan wudu kita. Lalu jangan kemudian beralasan lah sunnah iki ya kan sekarang banyak orang yang demikian. Ya Pak, sholat jamaah di masjid sunnah, aku sholat nang omah ora dosa mbok. Iya sih ora dosa gitu. Sebagian berpendapat demikian ya. Kemudian Pak, kalau wudu di sela-sela dong. Mau nang apa? Itu sunnah Pak. Sunnah iki ya kan. Sebagian mengatakan sunnah. Tapi kalau di sini mengatakan hanya istihsan. Ya, dianggap baik oleh para ulama. Tapi baik di sini bukan tanpa dalil. Artinya menganggap baiknya itu bukan atas dasar parameternya manusia, bukan. Karena kalau parameternya manusia, setiap orang berbeda-beda menganggap baik. Bisa jadi warna masjid ini baik menurut saya, yang lain mengatakan kudune warnanya kayak gini, cocoknya kayak gini. Nah, kan beda-beda. Tapi di sini menganggap baiknya karena ada satu riwayat yang menyebutkan demikian, kemudian meskipun riwayatnya lemah, namun itu dijadikan sebagai salah satu sandarannya. Mas'alatun masalah yang ke-65. Thumma yarfa'u nadharahu ila samai, lalu kemudian mengangkat pandangan mata ke langit, bukan langit-langit, ke langit. Idza faragha min wudu'ihi, kalau selesai wudu. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Uddah fi Syarhil Umdah. Jadi kalau selesai wudu kita lihat langit. Jadi kalau ada orang selesai wudu dia melihat langit, berarti dia mengamalkan apa yang ada di kitab ini. Ya. Mau langit-langit bilang apa Pak? Emang langit? Aku ruana manuk muter-muter. Ini ternyata bilang manuk. Thumma yaqulu ma rawa Umar 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kemudian dia membaca zikir ya, membaca zikir
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia memperbagus wudunya, thumma qala, setelah selesai wudu dia membaca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, membaca 2 kalimat syahadat. Ini yang riwayat Umar, hanya membaca itu Pak, pahalanya luar biasa. Fatahallahu lahu abwabal jannati thamaniyah, ya. Abwabal jannati thamaniyata, jadi thamaniyah ini kembali kepada abwab. Allah akan membukakan untuknya 8 pintu surga. Surga itu memiliki 8 pintu. Yadkhulu min ayyiha syaa, maka kemudian dia akan masuk dari pintu surga yang berjumlah 8 itu dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Rawahu Muslim, hadisnya sahih, diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. Hanya membaca zikir atau membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Enteng banget Pak, ya, enteng banget, tapi pahalanya luar biasa. Maka kalau selesai wudu ini jangan buru-buru, ingat hadis ini, ingat hadis ini. Tapi di sini tidak disebutkan alasan kenapa dia melihat ke langit, ya, tidak disebutkan di sini. Mengapa melihat ke langit? Ada nggak di sini ya kira-kira? Hadisnya lemah, ya. Di sini tidak disebutkan dalilnya. Tsumma yarfa'u nadharahu ila sama, setelah selesai wudu kita melihat atau menatap ke langit, kemudian membaca zikir ini. Kalau zikirnya sahih, ya, zikirnya hadisnya sahih. Tapi kalau melihat ke langitnya itu hadisnya lemah. Hadza sunnatun idza sahal hadis. Ini sunnah kalau hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih. Jadi terkadang para ulama demikiannya ketika menyikapi sebuah hadis lemah. Para ulama mengatakan hadza sunnatun idza sahal hadis. Kalau hadisnya sahih, ini sunnah yang harus dikerjakan. Artinya dianjurkan untuk dikerjakan. Tapi dalam sebatas kemampuan ilmu saya, kata para ulama, sampai sekarang, sampai detik ini hadisnya lemah. Siapa tahu di kemudian hari ada riwayat, ada penelitian, kemudian menyebutkan ternyata ditemukan setelah ditelusuri, dikaji, hadisnya sahih, kan gitu. Maka ini sunnah kalau itu sahih. Jadi ini luar biasa tawadhu'nya para ulama. Para ulama sangat tawadhu sekali ketika menyikapi pendapat ini, ya. Hadza sunnatun idza sahal hadis. Kalau hadisnya sahih, ini sunnah. Hadisnya apa? Wa huwa ma ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu, sama teksnya di sini, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Ini riwayat Muslim, ini riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Sunni, wal Bazzar
fi musnadihi, di dalam musnadnya juga disebutkan. Thumma rafa'a nadharahu ila samai, kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannah. Kalau di sini fatahallahu lahu abwabal jannati tsamaniyah. Kalau di riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, futihat lahu, akan dibukakan untuknya abwabul jannati tsamaniyata, 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, dia akan masuk lewat pintu mana yang dia kehendaki. Ya. Jadi perbedaannya hanya tidak disebutkan di dalam riwayat Muslim itu summa rafa'a nadharahu ila sama, hadza huwa alladhi saqata minhu. Ini yang tertinggal dari riwayat Imam Muslim. Ya. Cuma kalau Imam Muslim riwayatnya tidak diragukan, ya, karena dia adalah kitab tersahih kedua setelah Al-Quran, yaitu setelah Sahih Al-Bukhari. Kitab paling sahih adalah Al-Quran, setelahnya adalah kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian yang kedua adalah Sahih Muslim. Ya, sehingga ini menjadi standar oleh Imam Hakim, jalur riwayatnya itu. Kalau Imam Hakim di dalam Mustadraknya dia beberapa kali menyebutkan sering, ya, hadza sahihun ala sartil Muslim, hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Tapi Imam Al-Hakim dia punya jalur sendiri, jalurnya sendiri. Tapi Imam Muslim dia punya syarat-syaratnya, ya, syarat-syarat bahwa ini loh standar hadis menurut riwayat saya yang sahih, dan itu diakui oleh para ulama. Ketat sekali syaratnya, ya. Misalkan diantaranya adalah ittisalus sanad, kemudian dhabtur ruwah, lalu adalatur ruwah. Dhabtur ruwah, dhabt itu dhabt itu ada dua, ada dhabtus sudur wa dhabtu al-hifdz, yaitu kekuatan hafalan dan kekuatan satu lagi, kekuatan lupa saya, ada dua, ya. Jadi itu sangat ketat sekali standarnya, tidak boleh ada cacat sedikit pun yang tersembunyi. Al-illah, kemudian wasyudud, kemudian syad, gitu ya, dan seterusnya, banyak itu, kalau tidak salah ada 5, ya, dan itu ada penjelasannya secara rinci di dalam beberapa kitab mustalah hadis. Nah, Imam Al-Hakim itu mengatakan ini riwayat saya sahihun ala syaratil Muslim, syarat Imam Muslim dijadikan sebagai patokan standar. Wa fi sanadihi majhulun, di dalam sanad jalur riwayat yang riwayat Imam Ahmad itu ada seorang rawi yang majhul. Majhul itu tidak diketahui, seperti jahil itu kan bodoh, nggak tahu. Ini majhul tidak diketahui. Wal majhul la yu'lam haluhu, hal huwa hafidhun aw adlun aw laysa kadzalik. Jadi ada yang majhul, misalkan majhul itu apa? Majhul tidak diketahui, misalkan riwayat dari Abdullah, misalkan dari apa? Misalkan dari Muhammadun an Abdillah an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai contoh saja. Dari Muhammad, dari Abdullah. Nah, Abdullah ini siapa? Majhul. Apakah yang dimaksud Abdullah dari salah seorang tabi'in? Misalkan Abdullah siapa gitu? Abdullah ibn Musayyib misalkan, atau ibn Musayyab, atau yang lainnya, atau Abdullah ini hanya penyandaran seseorang yang dia tidak tahu, hanya hamba Allah gitu kan. Kan ada orang yang mau infak, Pak saya infak tapi jangan tulis nama saya. Ya tulis nama siapa? Udahlah hamba Allah gitu. Saya nggak mau orang-orang pada tahu, misalkan mau 30 juta atau 50 juta gitu kan. Udah tulis saja hamba Allah. Ya kan itu kita dapatkan beberapa kali. Infak pembangunan masjid, infak pembangunan sekolahan, disebutkan namanya dengan jelas. Ada yang disebutkan dari hamba Allah. Hamba Allah dalam bahasa Arabnya itu Abdullah. Nah ini Abdullah siapa ini? Nggak jelas namanya. Nah kalau nggak jelas tentunya haluhu nggak jelas. Jadi
kita ingin mengetahui secara spesifik orang tersebut karakternya seperti apa, nggak tahu. Apakah dia orang yang suka guyon, orang yang suka ngelomboni, orang yang jujur, orang yang aktif, orang yang pendiam dan seterusnya, nggak ketahuan karena ini nggak tahu siapa Abdullah di sini, hamba Allah di sini. Nah, ini riwayat Imam Ahmad itu adalah di dalam sanadnya ada seorang rawi yang majhul seperti itu, disebutkan fulan ini siapa tapi nggak jelas ini apakah dia hafidh, orang yang hafalannya sangat kuat, adlun, orang yang jujur, orang yang kalau bahasa politiknya apa ya, saya sering beberapa kali mendapati namanya apa Pak, adlun, bahasa integritas. Nah, orang yang punya integritas itu, adlun itu integritas, jujur. Tapi ada dua, integritas itu jujur, yang kedua dia punya etos kerja yang tinggi. Ya, bukan hanya sekedar jujur, tapi dia nggak punya etos kerja yang tinggi. Jadi integritas itu yang saya baca makna yang benar itu dua konteks harus terpenuhi. Satu jujur berarti secara moral, yang kedua secara kerja, kinerja. Dia itu tidak lemah, tidak malas dan seterusnya. Karena kalau salah satunya tidak terpenuhi, tidak bagus. Orangnya jujur betul, tapi kalau kerja malas-malasan, datang terlambat, atau dia intinya nggak semangat kerja. Ada orang semangat kerja, luar biasa, tidak pernah telat. Kalau ada kerja kelompok, ada kerja yang harus diselesaikan, dia selalu tepat waktu, tapi culas, tidak jujur. Nah itu. Nah integritas ini dua-duanya. Nah dalam bahasa Arabnya adlun, jujur dan semangat kerja yang tinggi. Ya, semangatnya luar biasa, itu adlun. Awalaysa kadzalika, atau yang lainnya muttaham bil kadzib. Nah, kan nggak tahu apakah dia baik atau buruk. Nah tidak diketahui. Wa idza kana fis sanadi majhul hukima bid-dha'fil hadis. Kalau ada salah satu rawi di dalam sebuah riwayat hadis, satu saja dia itu majhul, tidak diketahui keadaannya, kondisinya, hadis tersebut sudah dihukumi dengan hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Wal fuqaha'u banau hadzal hukmi ala hadzal hadis wa ala ta'lil wa huwa annahu yarfa'u nadharahu ila samai isaratan ila uluwillahi ta'ala haitsu syahida lahu bitauhid. Ya. Para ulama ya, membangun hukum itu di atas hadis ini, ya, di atas hadis ini. Jadi hadis ini dijadikan sebagai patokan, sandaran, pondasi untuk menghukumi perbuatan tersebut adalah sunnah. Ya, jadi kalau ini hadisnya sahih, itu sunnah. Melihat ke atas membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ya, jadi aja pemain bola tok sing dalam wong dhuwur iki. Wah, ya. Dewek nek bar wudu ya madhep dhuwur iki. Taklilnya apa? Disebutkan alasannya oleh para ulama bahwa memandang ke arah langit setelah selesai kita berwudu itu isyaratan ila uluwillah, sebagai isyarat tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Itu pengakuan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mengakui Allah itu maha tinggi, Allah di atas langit. Ya, seperti itu. Kemudian mengucapkan atau membaca zikir itu setelah selesai, ya, setelah selesai wudu. Ada tambahan di dalam riwayat yang lain itu disebutkan ada tambahan setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ada doanya Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, minal mutatahhirin. ناسب أن يقول هذا ذكر بعد الوضوء لأن الوضوء تذكير للبدن وهذا ذكر تذكير للقلب لأن فيه إخلاص لله. Ya. Jadi ini ya
cocok sekali. Artinya kata beliau cocok ini, sesuai, munasib kita membaca zikir ini setelah kita berwudu. Kenapa? Karena wudu itu aktivitas untuk membersihkan badan, anggota tubuh. Adapun zikir ini adalah sebagai upaya membersihkan hati kita, yaitu dari hal-hal yang buruk, karena di situ ada ungkapan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menggabungkan keduanya, yaitu membersihkan fisik kita dan membersihkan batin kita. Membersihkan fisik dan batin kita yaitu yang kita ungkapkan dalam doa kita. Allahumma ij'alni minat tawwabina, kebersihan batin. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang suka bersuci, yaitu yang dimaksud adalah diantaranya kesucian dalam bentuk fisik, ya, dalam bentuk fisik, dalam bentuk fisik, ya. Jadi luar biasa ini, ya, luar biasa sekali doa dan zikir ini, ya. Jadi kalau di sini artinya ini yang dipilih di dalam madhab Hambali. Selesai berwudu, mengangkat pandangan ke langit, ya. Lalu membaca doa atau membaca zikir dan doa tersebut, ya. Ini yang dipilih oleh pendapat Imam Ahmad, ya, yang diriwayatkan dari satu riwayat Ibnu Umar, yang keduanya riwayat siapa ini di sini tidak disebutkan, ya. Ya. Sama dari Umar, ya, diriwayatkan dari Umar. Cuma yang satu ada penyebutan mengangkat pandangan ke langit, yang kedua tidak. Nah, dan keutamaan sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Kita masuk lewat pintu surga yang 8. Kita milih dari pintu mana yang kita sukai, ya. Ada 8 pintu. Para ulama menyebutkan 8 pintu itu, ya, para ulama berbeda pendapat dengan menyimpulkan dari hadis-hadis yang lain. Ada yang disebutkan secara jelas di dalam hadis itu bahwa di antara pintu surga itu adalah babus shalah, ya. Siapa yang hafal 8 pintu surga? Babus shalah, pintu sholat. Ini untuk orang-orang yang ahli sholat. Sehingga kita nggak boleh memonopoli. Saya yang paling soleh, saya yang paling baik, saya yang paling ini. Enggak, ya. Jadi memang kita harus husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain, dan kita terus bertawadhu, merasa, ya, rendah hati lah. Kita harus merasa rendah hati. Karena ada orang-orang mungkin komitmen di dalam satu ibadah tertentu, tapi di dalam hal yang lain dia tidak bisa untuk komitmen karena keterbatasan. Misalkan satu babus shalah ini untuk orang-orang yang ahli sholah, yang wajibnya sudah pasti karena itu wajib, tapi sunnahnya luar biasa. Dia kerjakan seolah-olah wajib, padahal dia tahu itu bukan wajib. Duhanya tidak pernah telat, rawatibnya tidak pernah tertinggal, tahajudnya juga, lalu sunnah-sunnah yang lain, sunnah setelah wudu juga tidak pernah ditinggalkan. Karena dia sangat suka sekali dengan sholat, sebagaimana Nabi SAW, arihni bis sholat. Nabi itu sangat suka sekali, istirahatkan aku dengan sholat. Jadi Nabi itu merasa istirahat yang luar biasa itu ketika sholat. Luar biasa kan? Dengan sholat itu menikmati. Nah ini babus sholat untuk orang-orang yang sholat, ahli sholat dia. Lalu yang kedua ada babus saum atau babur royan, pintu royan, orang yang ahli puasa, ya, ahli puasa. Jadi dia mengejar surga Allah lewat. Jadi ada amalan-amalan yang memang dia utamakan dibanding yang lain, atau dia diseriuskan di situ. Ya, bukan yang berarti yang lain ditinggalkan, bukan, tapi dia kenceng ini di situ. Karena mungkin sholatnya dia nggak mungkin sibuk lah, dia sibuk ke sana kemari, mungkin bisnismen lah katakanlah seperti itu, sehingga mengatur waktunya susah. Tapi kalau puasa hanya menahan makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, meskipun dia mondar-mandir kemana dia masih kuat. Tapi bukan hanya fardu saja, sunnah dia kerjakan. Senin Kamisnya,
lalu kemudian sunnah-sunnah yang lain, Syawalnya, lalu kemudian Syura'nya, lalu kemudian puasa Arafah dan seterusnya. Ketika ada momen-momen puasa sunnah tidak pernah tertinggal. Bahkan ada orang yang tidak pernah tertinggal dari puasa Daud. Ya, puasa Daud misalkan. Dia menganggapnya bukan wajib karena memang itu bukan wajib, dia tahu hukumnya. Tapi dia kencengin di situ. Mungkin termotivasi, saya ingin masuk surga lewat pintu puasa. Kalau sholat saya nggak mampu kayaknya sholat. Ya. Lalu kemudian babul jihad, jihad kayaknya nggak mungkin kalau sekarang ini jihad fisabilillah, babul jihad. Atau babu sedekah, saya hartanya nggak banyak gitu kan, cukup sih cukup hanya untuk memenuhi keluarganya, untuk kebutuhan yang lainnya. Tapi kalau untuk membangun ini, membantu ini, donasi ini kayaknya nggak cukup. Tapi ada orang-orang yang dilapangkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ambil porsi itu. Ada ini langsung dia ambil, ada ini langsung, ada wakaf langsung dia. Tidak pernah tertinggal dari kebaikan di sisi ini. Dia termotivasi ingin masuk surga lewat babu sedekah, sedekah-sedekah, ya sedekah sunnah. Babu sedekah. Ada 4 itu ya. Babul kadhiminal ghaidh wal 'afi 'anil nas. Pintu yang kelima, pintu menahan amarah dan mudah memaafkan. Ada orang mungkin dia mudah untuk menahan amarah. Pitok sikile meneng, bojone kesuh, dheweke ya bisa menahan amarah, nggak mencaci maki, sumpah serapah, kemudian teriak-teriak marah. Anaknya rewel juga dia santai saja, rileks menghadapi anak-anak yang rewel gitu, nggak pernah marah. Piring pecah nggak marah, dia biasa, dia mampu menahan. Sebenarnya hatinya bergejolak ingin mengeluarkan itu, tapi dia tahan. Ada orang mampu menahan amarah, tapi nggak bisa dia memaafkan orang. Berat sekali memaafkan orang ya. Kambian tak sekolah nak kecil kita kerewangi kecil sampai kuliah rampung sih wis dadi wong jan benar-benar sukses. Enggak pernah terima kasih ke saya. Jan keblek mau di wong ya misalnya pernah enggak pernah saya maafkan itu. Lalu dia berbuat satu kesalahan enggak pernah saya maafkan. Artinya seperti itu. Saya pernah dengar sendiri ada orang seperti ini. Ya. Dia orangnya kekurangan gini gitu kan. Sering dibantu, sering di ini, sering ini, melakukan satu kesalahan, tapi itu menurut dia nggak bisa dimaafkan, nggak termaafkan. Ya, kalau cerita itu dia, nggak bisa memaaf, berat itu. Nah, kalau dia mampu memaafkan, akan masuk lewat pintu ini. Nah, jadi pahalanya besar sekali. Ada satu pintu khusus di surga, wal kadhiminal ghaidha wal 'afi 'anil nas. Karena memang itu berat, Pak. Menahan amarah itu berat. Memaafkan itu berat. Wal 'afi 'anil nas. Berapa tadi? Ada yang nulis enggak? 5. 6. Babur radin, pintu ridho, ya, pintu ridho. Nah, ada orang ya ridho ini juga berat, rela ya. Ada orang sakit-sakitan, padahal saya masih muda kok udah sakit gitu ya. Dan seterusnya lah. Dia merasa ini dan itu. Nah, saya pernah baca di kitab apa itu ya, kitab Syiar A'lam Nubala ya, Syiar A'lam Nubala, disebutkan ada seorang ulama tabi'in yang dia kalau mendapatkan musibah justru mengatakan alhamdulillah 4 kali. Itu ya, ada riwayat itu, silakan dibaca. Ketika dia mendapatkan musibah, dia akan membaca alhamdulillah, 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 alhamdulillah 4 kali. Ahmadullah arba'a marratin. Yang pertama, saya membaca alhamdulillah karena musibah yang saya alami tidak lebih besar dari musibah yang orang-orang alami. Jadi dia memandang orang lain ketika musibah, tapi memandangnya yang lebih besar. Saya sakit misalkan, memandang orang yang sakitnya lebih parah. Alhamdulillah, meriang iki. Maka dia akan mengucapkan alhamdulillah, syukur ya. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah, saya lupa, cuma ingat 2, saya sebutkan 2 saja. Mengucapkan alhamdulillah karena bukan Allah menimpakan musibah itu bukan pada agama kami. Kita enggak diuji, masih diuji sakit nih, kita masih bisa bersabar. Kita diuji dengan kekurangan harta,
kita masih bisa usaha, ada sabar di situ. Tapi ada orang-orang yang diuji agamanya, dipaksa keluar dari Islam, atau dia ditanamkan dalam hatinya keraguan-raguan dengan Islam. Itu ujian dalam agama, ujian dalam keimanan. Apa benar ya Islam kayak? Apa benar? Mulai ragu-ragu. Ya, yang terbaru mungkin yang lagi viral, orang hidup enak, artis hidup enak, kemudian nyaman, sudahlah semuanya terpenuhi. Akhirnya dia tutup aurat, tutup mukanya memakai cadar. Kemudian bismillah dengan izin, dengan memohon kepada Allah, ya, membuka cadarnya dengan membaca bismillah. Ujian itu keluarganya, karena diuji keluarganya. Dia harus menafkahi anaknya. Nah, yang selama 5 tahun dia sudah menutup ya cadarnya, kemudian dibuka itu. Sekarang demi tujuannya untuk menafkahi anak-anaknya. Apa nggak bisa menafkahi anak-anak yang sudah komitmen selama ini? Ya, mungkin merasa berkat karena dia mengalami gitu kan. Karena dia mengalami. Terlepas dari konteks ya hukum cadar, terlepas dari hukum cadar, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib ya. Seperti misalkan kalau tidak salah Abu Hanifah Al-Hanafiyah, ulama Hanafiyah itu mengatakan tidak wajib memakai cadar. Tidak wajib memakai cadar. Tapi kalau menimbulkan fitnah itu wajib. Nah, kalau menimbulkan fitnah itu wajib menurut Abu Hanifah. Kalau tidak salah ya, silakan dikoreksi. Nah, kalau tidak keliru demikian. Artinya apa konteks di situ? Konteksnya berarti yang menimbulkan fitnah itu apa sih? Ya wajah secara umum. Berarti secara umum perempuan-perempuan yang memakai cadar itu adalah cantik. Zaman dahulu ya, zaman dahulu. Karena itu kejelian siapa? Imam Abu Hanifah, ahlur ra'yi. Disebut dengan ahlur ra'yi, kecerdikannya itu. Hukum memakai cadar tidak wajib, akan tetapi jika menimbulkan fitnah, maka hukumnya menjadi wajib. Ya, menjadi wajib. Yang menimbulkan fitnah apa? Karena wajah cantik itu ya. Berarti kesimpulannya orang-orang yang memakai cadar di zaman Abu Hanifah, karena pendapat itu adalah rata-rata perempuannya cantik jelita. Nah, itu ya, cantik jelita di situ. Nah ini makanya kalau punya putri, punya ini yang kalau memang itu punya paras yang cantik, ya kalau menimbulkan fitnah suruh pakai cadar, ya suruh pakai cadar. Mbok terfitnah. Tadi sampai mana ya? 8 pintu surga. Babul Radin, Babul Aiman, 7 ya. Babul Aiman, Babul Aiman itu pintu Aiman, pintu bagi orang-orang yang dia bertawakal penuh kepada Allah, bertawakal penuh, menyerahkan diri urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi apa itu? Babul Jihad sudah, Babul Shalah, Radin, Babul Taubah terakhir mungkin itu yang belum. Pintu taubat. Ya, pintu taubat. Yaitu pintu bagi orang-orang yang bertaubat, sehingga kita tidak boleh menyalahkan orang-orang yang mungkin masa lalunya banyak kekeliruan, banyak kesalahan, banyak ya, penyelewengan. Kita tidak boleh mencela mereka. Yang kita lakukan adalah kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Siapa tahu di akhir-akhir hayatnya menjadi manusia yang paling banyak bertaubat. Ya, kan kita nggak tahu hati seseorang itu ya. Maka kita harus berhusnudzon kepada orang lain. Ada pintu khusus bagi mereka orang-orang yang suka bertaubat, yaitu babut taubah, pintu taubat, ya, pintu taubat. Sehingga ketika kita ketemu orang yang sedang bermaksiat, katakanlah, maka kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Allahumma hadi hada fulan, misalkan, memberikan hidayah kepada mereka. Jangan kita mencelanya, tapi kita doakan supaya mereka mendapatkan hidayah, ya, hidayah. Ya. Terakhir sebelum kita tutup, bahwa kemudian sebagian para ulama terkait masalah zikir dan doa ini setelah wudu, ada di antara mereka yang kemudian membawakan ini kepada untuk mandi dan tayamum, ya, yusra'u hada ba'dal ghusli wa tayammum. Artinya setelah kita
Setelah kita mandi jinabah, mandi junub itu, maka disunahkan pula membaca zikir ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, kenapa? Karena di antara sifat mandi besar itu yang sempurna, yang kamil, yang sempurna itu adalah diawali dengan wudu, sehingga ini sesuai. Maka ketika selesai mandi besar, disunahkan membaca zikir ini seperti membaca tatkala kita selesai dari wudu. Lalu ada yang kemudian menyebutkan setelah tayamum pun kita membaca ini. Kenapa? Karena li'anna tayammuma taharatun badilah. Karena tayamum itu sebagai pengganti dari berwudu, taharah pengganti, sehingga sama statusnya. Hanya saja tatkala tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, dia bertayamum. Sehingga meskipun tidak ada riwayat setelah tayamum membaca doa ini, maka dibawakan dari arti itu bahwa tayamum adalah bersuci pengganti dari wudu, sehingga setelah tayamum dia membaca zikir dan doa ini. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan wa yara ba'dul ulama annahu yaqtasiru ala ma warada fil wudu'i faqat. Sebagian mengatakan ini cukup hanya dalam wudu, ya. Karena hanya disebutkan dalam wudu, sehingga setelah selesai mandi besar tidak perlu baca zikir ini dan doa ini. Setelah tayamum tidak perlu baca zikir dan doa ini, karena hanya disebutkan di dalam wudu saja. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu man asbahul wudu, barang siapa yang menyempurnakan wudunya. Wudu jelas sekali disebutkan wudu, sehingga hanya terbatas pada ibadah wudu. Hadza wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi kali ini, dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita mulai dari masalah yang 66, yaitu wal wajibu min dzalika, yaitu hal-hal yang wajib dari yang sudah disebutkan. Kemarin membahas wudu itu disebutkan secara lebih rinci dari awal, ya, kemudian sampai akhir, tapi tidak dibedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, artinya ditafsilkan atau diklasifikasikan, tidak disebutkan secara sistematis demikian. Nah, nanti pada pembahasan yang akan datang akan disebutkan secara lebih per kelompok. Ini yang wajib, lalu kemudian setelah itu ini yang sunnah. Kalau kemarin kan hanya urutannya secara umum saja. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufiknya untuk senantiasa mengamalkan ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.